Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian yang melihat video presentasi kami ini. Puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa pula salam berikan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya, Novita Sari sebagai moderator dan presentator ketiga, Nur Widya Ningsi sebagai presentator pertama, dan Panisa sebagai presentator kedua. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Presentasi Ilmiah. Baiklah, penjelasan pertama akan disampaikan oleh Nur Widya Ningsi. Kepada Nur Widya Ningsi, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Widya Ningsi ingin mempresentasikan tentang presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyajikan atau mengemukakan. Secara jelasnya, presentasi ilmiah dapat didefinisikan sebagai kegiatan berbicara di hadapan publik untuk mengkomunikasikan secara efektif suatu pokok bahasa yang merupakan informasi mengenai suatu gagasan atau objek. Selanjutnya, macam-macam presentasi. 1. Presentasi formal. Ialah situasinya formal, struktur kalimat atau bahasanya lengkap dan baku, materi yang disajikan umumnya berat atau ilmiah, cara penyajiannya cenderung serius. 2. Presentasi non-formal. Ialah situasinya cenderung santai, struktur kalimat atau bahasanya cenderung tidak lengkap, diksinya lebih mengarah pada bahasa percakapan atau tidak baku, materi yang disajikan cenderung ringan. 3. Presentasi semi-formal. Ialah situasinya tidak terlalu formal, tetapi juga tidak terlalu santai, struktur kalimat atau bahasanya cenderung lengkap, diksinya bersifat ilmiah populer, materinya cenderung aktual. Tata cara dan etika presentasi ilmiah. Dr. Aninditya Sri Nugraheni MPD menyampaikan tata cara dan presentasi ilmiah akan berhasil jika penyaji menaati 3 tata cara yang lazim, yaitu 1. Penyajian perlu memberi informasi kepada peserta secara memadai. Informasi tersebut akan dipahami dengan baik jika peserta memperoleh bahan tertulis, baik bahan lengkap ataupun presentasi PowerPoint. 2. Penyaji menyajikan bahan dalam waktu yang tersedia. Penyaji perlu merencanakan penggunaan waktu dan menaati panduan yang diberikan oleh moderator. 3. Penyaji menaati etika yang berlaku di forum ilmiah. Forum ilmiah merupakan wahana bagi ilmuwan dan akademisi dari berbagai disiplin ilmu, saling asah otak dan hati serta bertukar berbagai informasi akademik, baik sebagai hasil pemikiran maupun hasil penelitian. Peran dalam presentasi. 1. Moderator. Jalannya forum ilmiah banyak ditentukan oleh moderator sebagai pemandu. 2. Penyaji. Jika menyajikan data, penyaji harus secara jujur menyebutkan apakah data itu berhasil penelitiannya atau diambil dari sumber lain. 3. Peserta. Etika harus dijaga oleh peserta, yaitu yang pertama, setiap peserta harus jujur pada diri sendiri. 4. Nutulis. Semua hal yang terungkap selama forum, baik inti uraian penyajian, pertanyaan maupun jawaban perlu dicatat secara rapi oleh nutulis. Faktor yang mendukung jalannya presentasi ilmiah dibagi menjadi 2, yaitu 1. Faktor kebahasaan. Yang termaksud faktor kebahasaan adalah sebagai berikut. A. Ketetapan ucapan. Seseorang pembicara harus membiasakan diri mengucapkan bunyi-bunyi bahasa secara tepat. B. Penetapan tekanan, nada, dan durasi yang sesuai. Kesesuaian tekanan, nada, sandi, dan durasi merupakan daya tarik tersendiri dalam berbicara. C. Pilihan kata atau diksi. Pilihan kata hendaknya tepat, jelas, dan bervariasi. Jelas maksudnya mudah dimengerti oleh pendengar yang menjadi sasaran. D. Ketetapan sasaran pembicara. Hal ini menyangkut pemakaian kalimat. 2. Faktor non-kebahasaan. A. Sikap wajar, tenang, dan tidak kaku. Pembicara yang tidak tenang, lusuh, dan kaku tentulah akan memberikan kesan pertama yang kurang menarik. B. Pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara.
supaya pendengar dan pembicara benar-benar terlibat dalam kegiatan berbicara. Pandangan berbicara sangat membantu. C. Gerak-gerik dan mimik yang tepat. Gerak-gerik dan mimik yang tepat dapat pula menunjang keefektifan berbicara. D. Penyaringan suara. Tingkat penyaringan suara tentu disesuaikan dengan situasi, tempat, dan jumlah pendengar. E. Kelancaran. Seseorang pembicara yang lancar berbicara akan memudahkan pendengar menangkap pesan yang disampaikan pembicara. F. Relevansi atau penalaran. Gagasan dan ide gagasan haruslah berhubungan dengan logis. G. Penguasaan topik. Pembicara formal selalu menuntut persiapan, tujuannya tidak lain supaya topik pilihan betul-betul dikuasai. Hal-hal persiapan untuk melaksanakan presentasi ilmiah. Sebelum mempersiapkan suatu presentasi, ada beberapa hal perlu diketahui terlebih dahulu, yaitu sebagai berikut. 1. Situasi. Perhatikan waktu dan tempat Anda akan memberikan presentasi. 2. Tujuan. Apa tujuan yang ingin dicapai dari yang dilakukan? 3. Audiens. Perhatikan siapa saja yang ingin menjadi peserta presentasi Anda. 4. Metode. Metode apa yang tepat dipakai agar tujuan presentasi dapat tercapai? Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam mempersiapkan presentasi ilmiah antara lain: yang A. Tentukan butir-butir terpenting bahan yang akan dibahas, di mana penyebutan butir rendah tidak boleh terlalu singkat, tetapi tidak boleh pula terlalu elaboratif, karena elaborasinya akan disajikan secara lisan oleh penyaji. Yang kedua, atur butir-butir tersebut agar alur penyajinya kohensif dan koheren. Yang ketiga, kerangka fikir perlu diungkapkan dan disajikan dalam diagram atau bagian akhir untuk menunjukkan alur penyajinya. Sistematika slide. Yang pertama, pendahuluan. Pada bagian ini, penyaji perlu membangkitkan minat peserta agar menerima materi yang akan disampaikan. Strategi yang dilakukan dalam membuka presentasi ilmiah yaitu: yang pertama, menceritakan pengalaman ringan yang menarik dan menyegarkan. Kedua, memberikan data statistik. Yang ketiga, menyiapkan nomor. Yang keempat, mengutip ucapan seorang ahli atau tokoh yang dikenal publik. Yang kelima, menampilkan gambar atau film dengan multimedia. Yang kedua, isi. Sesudah membangkitkan minat, presentasi dapat dilakukan dengan menjelaskan secara singkat poin-poin besar yang akan dibahas. Kemudian, diikuti dengan penjelasan detail dari masing-masing poin tersebut. Di samping itu, presentasi akan sangat efektif apabila disampaikan dengan menampilkan gambar, grafik, atau diagram untuk menyampaikan pokok-pokok penting. Yang ketiga, penutup. Bagian ini mengulas kembali bagian-bagian penting yang perlu digarisbawahi. Tujuan utama bagian akhir ini adalah memfokuskan kembali perhatian peserta kepada isi atau pesan yang hendak disampaikan. Strategi yang dapat dipilih untuk mengakhiri presentasi yaitu: pertama, mengungkapkan kembali pokok-pokok presentasi. Yang kedua, memberikan ringkasan butir-butir penting. Yang ketiga, memberikan saran atau harapan untuk bertindak. Yang kelima, mengungkapkan peluang dan tantangan. Teknik presentasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, menghafal. Teknik ini dilakukan oleh penyaji dengan cara menghafal kata demi kata yang akan disampaikan tanpa menggunakan teks. Teknik ini tampak lebih gelisah dan panik apabila materi tiba-tiba terlupa. Kesan penyaji tampak kaku. Yang kedua, membaca. Materi presentasi disiapkan untuk dibaca. Teknik ini dapat dilakukan apabila materi kompleks dan teknis. Tetapi jika lebih baik tidak membaca keseluruhannya, begitu pula bahasa tubuh digunakan secara maksimal supaya presentasi menarik. Yang ketiga yaitu mencatat. Teknik ini paling efektif karena penyaji dapat menampilkan catatan mengenai pokok-pokok pikiran presentasi.
Baiklah teman-teman, demikianlah hasil presentasi kami pada hari ini terkait presentasi ilmiah. Tapi sebelum saya menutup presentasi ini, izinkan saya menyampaikan kesimpulan. Presentasi ilmiah merupakan kegiatan berbicara di depan hadapan publik untuk mengkomunikasikan secara efektif suatu pokok bahasa informasi mengenai suatu gagasan atau objek, untuk menjaga agar presentasi tetap fokus pada masalah yang dibahas dan komunikasi tetap efektif. Faktor kebahasaan dan non-kebahasaan sangat penting diperhatikan dan merupakan hal yang mutlak untuk kami. Sebelum mempersiapkan suatu presentasi, ada beberapa perlu diketahui terlebih dahulu, yaitu situasi, tujuan, audiens, dan metode. Dalam sebuah forum, ada beberapa peran yang dimainkan oleh faktor yang berbeda, yaitu penyaji, moderator, penulis, dan peserta. Semua pihak wajib melaksanakan tugasnya dan menjalankannya dengan baik dan lancar dengan aturan main yang telah ditetapkan. Demikianlah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 7 mohon pamit undur diri, dan saya dan teman-teman saya mohon maaf apabila ada perkataan kami yang menyinggung. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.